semangat bermanfaat atau semangat berbagi kebaikan. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira sukses dulu bermanfaat atau bermanfaat dulu baru sukses? Nah, saya yakin jawabannya pun pasti terbagi dua ya. Ada yang bilang sukses dulu baru bermanfaat, ada juga yang menjawab bermanfaat dulu baru sukses. Nah, kalau saya berada di tim yang menjawab bermanfaat dulu baru sukses. Kenapa? Karena sekarang bayangkan jika ada 2 buah deterjen. Harganya sama, ukurannya sama, tapi perbedaannya, deterjen pertama sekali bilas langsung bersih, deterjen kedua 10 kali kucek baru bersih. Nah, kira-kira pilih yang mana nih ibu-ibu nih? Deterjen pertama atau kedua? Pertama dong pastinya. Kenapa? Karena deterjen pertama sekali bilas langsung bersih. Alias deterjen pertama itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan deterjen kedua. Nah, jika deterjen saja yang lebih laris, lebih laku adalah deterjen yang lebih banyak manfaatnya, apalagi manusia. Itulah kenapa ada orang terkaya di dunia berturut-turut sampai 17 kali. Ada yang tahu siapa namanya? Bill Gates. Ya, Bill Gates ya. Nah, pertanyaannya kenapa Bill Gates bisa menjadi manusia terkaya di dunia sampai 17 kali berturut-turut? Ayo, kira-kira kenapa? Jawabannya adalah karena hidupnya bermanfaat. Loh, maksudnya bermanfaat gimana? Nah, teman-teman coba sekarang lihat sekitar dirimu, ya, diri Anda semua. Tunjuk satu benda ya bukan makhluk hidup ya, yang diciptakan atau dibuat tanpa ada campur tangan bantuan dari komputer. Ya, bahkan tembok dinding Anda sekarang dicat dengan cat yang diproduksi di sebuah pabrik dengan komputer pastinya. Sampai suara saya kepada Anda dibantu oleh komputer. Handphone Anda diciptakan dibantu oleh komputer. Ya, hampir semua hal, semua benda yang ada di seluruh dunia saat ini diciptakan oleh bantuan komputer. Wow. Banyak orang bisa belajar, banyak rumah sakit bisa beroperasi, banyak nyawa bisa ditolong di sebuah rumah sakit, semua menggunakan teknologi yang terbantu pembuatannya oleh komputer. Dan inilah makna atau hikmah dari sebuah kalimat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Karena saya yakin jika sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan manusia yang sebaik-baiknya atau yang terbaik itu di dalam rezekinya. Saya juga ingin sampaikan, jika diibaratkan di depan Anda ada sebuah sungai, kemudian airnya tenang, dia mengalir tapi mengalir pelan. Tapi kemudian kita berikan banyak jalur tambahan untuk kemudian air itu semakin mengalir dan airnya akan menjadi semakin deras karena salurannya semakin banyak. Begitu juga dengan rezeki. Jika kita salurkan lebih sering, lebih banyak ke berbagai tempat, maka insya Allah akan tambah lagi rezekinya kepada kita. Nah, kalau kita takut air di sungai itu habis, artinya kita tidak percaya pada sumber mata air. Kalau kita takut rezeki kita habis karena sedekah, artinya kita tidak percaya kepada sumber rezeki kita, yaitu Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya, dan Allah yang maha mengayakan kehidupan kita. Nah, maka sekali lagi Anda harus punya saluran-salurannya. Makanya saya sendiri setiap hari Jumat membagikan 300 sampai 1000 nasi bungkus, nasi kotak di kota kelahiran saya di Tasikmalaya. Ya, walaupun saya tinggal di Jakarta. Kalau teman-teman mau tahu infonya lebih lanjut, cek aja di Instagram saya. Nah, di hadapan Allah kita itu harus punya big reason. Jadi kalau kita ingin doa kita cepat dikabul sama Allah, maka berikan alasan di balik doa itu. Untuk apa nanti? Alirannya bakal kemana nih nanti rezeki yang kita minta sama Allah? Saya aja nih, kalau misalnya saya pinjem mobil sama teman-teman semuanya, ya misalnya saya bilang, bro, saya pinjem dong mobilnya seharian gitu kan. Kira-kira apa jawaban teman-teman semua? Pasti balik nanya, buat apa? Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau saya jawab, buat dugem bro, buat mabok-mabokan. Kira-kira dikasih nggak? Ya nggak bakalan, ya kan? Tapi kalau saya bilang, bro, hari ini saya akan membagikan nasi kepada berbagai tempat ya, ke berbagai anak yatim, duafa, ke panti asuhan, dan ke berbagai tempat lainnya. Saya ingin berbagi kebahagiaan kepada mereka, dan kita butuh kendaraan karena kita bawa banyak barang. Kira-kira boleh nggak dikasih pinjem? Nah, kira-kira gimana nih? Dikasih pinjem nggak untuk kebaikan? Ya terlalu kalau nggak ngasih pinjem ya. Nah itu baru ngobrol sama manusia, apalagi sama Allah.
Kalau kita bilang, ya Allah, saya minta ya Allah agar Engkau berikan tanah yang luas di bumimu ini. Sampaikan, untuk apa tanah itu? Agar ya Allah nanti akan kubangun tempat untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk berbagai kebaikan lainnya. Sebagian akan kuwakafkan ya Allah. Nah, maka saya yakin doa kita akan dipercepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka seperti itulah teman-teman, big reason yang harus kita miliki di hadapan Allah. Dan jangan lupa untuk melakukan 3 hal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Miliki 3 hal itu di dalam kehidupan. Pertanyaan terakhir adalah, kapan sedekah akan dibalas teman-teman? Ketika kita sedekah nih, sekarang misalnya ya, kapan sedekah itu akan dibalas? Yes, jawabannya adalah sedekah tersebut langsung dibalas di detik yang sama ketika kita bersedekah. Oh, mana buktinya Mas Edvan? Nah, tenang dulu. Sampai kepada kita balasannya baru ada prosesnya, ya. Tapi proses tersebut sudah dimulai di detik yang sama ketika kita sedekah. So, perbanyak sedekah di hadapan Allah dan Allah akan jadikan diri kita manusia yang berkelimpahan rezeki dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, karya Edvan M. Kautsar. Melalui buku ini, Anda akan memahami bagaimana cara agar hidup kita senantiasa bahagia di setiap keadaan. Anda akan menemukan apa kebahagiaan sejati yang sesungguhnya di dalam kehidupan Anda. Pemesanan buku Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, hubungi nomor telepon yang tertera pada video ini atau klik link yang sudah disediakan di kolom deskripsi.